Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran ini diutus oleh Presiden Prabowo untuk wakil Indonesia di Forum Pemimpin Dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Presiden Prabowo juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Friedrich Paulus ini sebagai utusan khusus untuk mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung pada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung 2 hari sejak 22 hingga 23 November mendatang. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo ini komitmen menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi terkait batas wilayah negara dan perbatasan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan pos lintas batas negara. Untuk menegaskan garis batas itu, garis batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Yang kedua, kita akan membangun PLBN, pos lintas batas negara di tiap-tiap tempat tertentu. Dan ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat yang ada di perbatasan supaya dia tidak terlalu berimbang, tidak terlalu tertinggal, dan dia akan berimbang dengan daerah-daerah lain, termasuk juga untuk bisa menahan diri untuk tidak berhubungan dengan di luar, mengembangkan ketergantungannya kepada negara. Kemudian yang kedua adalah pemerataan keadilan, pembangunan. Otomatis kalau masyarakat sejahtera di perbatasan akan menjadi sentra ekonomi baru. Banyak potensi kita. Kemudian yang kedua juga memiliki dimensi keamanan, pertahanan. Karena kalau masyarakat sejahtera, nasionalismenya kuat, ya, di perbatasan otomatis menjadi bumper kita, buffer zone. Pemirsa, ratusan peterjun menghiasi langit Kepulauan Bangka Belitung dalam penerjunan lintas udara sebagai bagian dari latihan terpadu berskala besar yang melibatkan seluruh matra TNI. Latihan itu untuk menunjukkan kesiapan TNI menghadapi ancaman. Satu persatu ratusan peterjun yang dibawa pesawat angkut berat C-130 Hercules menerjunkan diri di langit Kepulauan Bangka Belitung. Seketika ratusan peterjun langsung menghiasi langit Pulau Timah tersebut. Penerjunan lintas udara sebagai bagian dari latihan terpadu berskala besar yang melibatkan seluruh matra TNI digelar di Desa Mabat, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Latihan ini sekaligus mempertegas komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan timah yang menjadi aset penting nasional. Latihan juga meningkatkan kemampuan profesional prajurit Kostrad, khususnya dalam operasi lintas udara. Selain mengasah teknik terjun, kegiatan ini juga bertujuan menjaga kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai tugas operasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan pergerakan pasukan, terutama dalam pengamanan kawasan vital seperti jalur distribusi dan area industri timah yang strategis. Pemirsa, lapor damkar saja seolah jadi solusi bagi persoalan warga. Dari masalah cinta hingga pidana, warga lebih memilih damkar yang dianggap lebih tanggap dan memberikan solusi cepat ketimbang lapor ke polisi. Apapun masalahnya,
Katanya damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick and point cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum, ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat. Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Djarum dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016 hingga 2020. Pengajuan pencegahan juga sudah dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi, memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud ini telah rampung, bahkan telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, tersangka dugaan korupsi Google Cloud tidak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook. Ya, yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda, ada yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Chrome itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah, ini berbeda yang pengadaannya, gitu. Nah, tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya, statusnya itu yang belum CT, itu CT